Assalamualaikum. Baik, Ibu ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu ulangi sekali lagi. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan membaca doa. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan Aldi. Semua siap? Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu akan cek dulu kehadirannya. Ahmad Fikri Hasani, Hadir, Bu. Aldi Gunasya, Hadir, Bu. Azri Nafis, Hadir, Bu. Arlita Amira Dewi, Cinta Julita Pertiwi, Dandi Rasya, Hadir, Bu. Deril Adiasta, Echa Sevinda, Fabian Alvis, Gani Fadilah, Jihan Nur Izzat, M Al-Fatih, Rafka Ibnu Praganta, Mariza Putri, Syaifia Febina, Tiara Dwi, Hadir, Bu. Wawai Diswaya, Zafira, Jasmine Sofi, Sakit, Bu. sakit. Oh baik, yang sakit kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan mudah-mudahan kita yang ada di sini Allah berikan kekuatan hingga mampu untuk melakukan pembelajaran pada hari ini dengan baik. Amin. Allahumma amin. Baik, selanjutnya anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, coba dicek dulu kolom mejanya, sampingnya, bawahnya, apakah masih ada sampah? Sudah bersih? Sudah. Baik, alhamdulillah ya. Selanjutnya, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau review dulu pembelajaran selanjutnya. Kira-kira masih ada yang ingat nggak ya materi kita sebelumnya di minggu lalu? Apa yang kita pelajari? Tentang fenomena alam sebagai tanda kekuasaan Allah. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, silakan, Nak. Siklus air. Ya, kemarin kita belajar tentang siklus air. Selanjutnya. Saya, Bu. Ya, dan di Gunung Pelangi. Gunung Pelangi. Kemarin kita juga belajar tentang Gunung Pelangi yang ada di Cina, ya. Selanjutnya yang terakhir contohnya api di dalam laut. Baik, ternyata alhamdulillah materi kemarin masih diingat. Nah, kemudian hari ini Nak kita akan belajar. Ada yang tahu nggak ya kira-kira kita belajar apa? Coba Ibu kasih apa namanya? Sedikit contoh ya. Kalau misalkan kita sering melihat orang berkumpul di di sebuah tukang sayur misalkan. Terus kira-kira ibu-ibu itu kalau ngumpul ngapain, Nak? Ngapain, Nak? Gibah. Baik. Baik.
Baik, materi kita hari ini berkaitan dengan menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Baik, ya materi kita hari ini adalah tentang ghibah, ya menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah yang harus kita capai untuk materi kita hari ini. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran? Silakan Aldi. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik memahami pengertian ghibah dan tabayun berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oke. 2. Peserta didik mampu menjelaskan bahaya ghibah bagi individu dan masyarakat. 3. Peserta didik menunjukkan keterampilan tabayun melalui studi kasus. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah yang harus kita capai, ya. Yang pertama tadi sudah dibacakan oleh Aldi, kalian harus mampu menjelaskan pengertian dari ghibah, ya. Kemudian kalian juga harus mampu menjelaskan bahaya dari ghibah dan bisa melaksanakan tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, baik, di sini ada pertanyaan pemantik. Pernahkah kamu melihat seseorang membicarakan orang lain? Kira-kira kalian pernah nggak melihat orang ngomongin orang lain? Pernah. Apa pendapatmu? Dosa. Oke. Selanjutnya yang kedua. Apa yang bisa kita lakukan jika mendengar orang lain sedang melakukan ghibah? Ada yang bisa bantu jawab? Silakan Jihan. Menegurnya dan menasehatinya. Bagus Jihan. Selanjutnya, bagaimana cara kita memverifikasi kebenaran suatu informasi yang kita dengar? Mencari tahu terlebih dahulu atau yang disebut dengan tabayun. Oke, lanjut. Baik, di sini ada orientasi masalah. Orientasi masalah ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran tadi, Nak. Di sini yang pertama, menurutmu apa itu ghibah? Ya, kemudian yang kedua, apa itu tabayun? Dan selanjutnya, apakah ghibah itu berbahaya? Oke, baik. Nah, selanjutnya di sini setelah kalian tahu orientasi masalahnya, Ibu akan membagi kalian kelompok dengan menjadi 3 kelompok. Sudah dibagi kelompoknya? Sudah, baik. Selanjutnya kelompok 1 di mana? Di sini, Bu. Kelompok 1, kemudian kelompok 2. Sini, Bu. Oke, kelompok 2, kelompok 3. Oke, di sini ada kelompok 3. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, selanjutnya setelah itu, Ibu akan bagikan stick note ini ya di masing-masing kelompok. Kalian jawab dari orientasi masalah ini sesuai dengan pendapat kalian. Nanti Ibu tuliskan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, kalian boleh menempelnya. Ya. Dibagi ya, Nak? Oh, iya, belum. Baik, silakan. Di sini ya. Silakan dijawab pertanyaannya.
Oke, baik. Sudah? Iya, nggak apa-apa. Kelompok 1 mana? Sudah? Sudah, silakan kelompok 1 ditempelkan di kelompok 1. Oke, selanjutnya silakan kelompok 1. Oke. Ya, nggak apa-apa. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kalau sudah silakan boleh ditempelkan di kelompok 2. Oke. Apa-apa dibawa aja, nanti kan ini lagi. Kelompok 3. Gimana kelompok 3? Sudah? Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Baik, Ibu akan review sedikit jawaban dari setiap kelompok. Di kelompok 1, kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1. Ya, gibah adalah perbuatan yang membicarakan orang lain di belakangnya. Kira-kira benar nggak? Benar. Benar, ya. Terus di sini juga ada lagi, gibah adalah membicarakan keburukan orang lain. Benar? Benar. Selanjutnya di sini ada kelompok 2. Kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2. Menurutmu apa itu tabayun? Oke, tabayun adalah mencari informasi terlebih dahulu atau mencari kebenarannya. Benar? Oke. Selanjutnya di sini ada kelompok 3. Apakah gibah itu berbahaya? Jawaban kelompok 3 ini kompak semua, alhamdulillah ya. Gibah sangat berbahaya katanya karena termasuk dosa besar. Benar? Benar. Oke, baik, tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya kita masuk ke materi. Oke, baik ya. Sekarang silakan kalian simak video ini. Ya, kemudian nanti kalian ingat-ingat isi dari videonya. Selanjutnya nanti LKPD-nya berkaitan dengan materi ini. Jadi harus benar-benar disimak dan dipahami. Siap untuk melihat video? Siap. Oke. Udah tahu nggak resep terbaru? Weh, cakep-cakep, apaan tuh? Kamu tahu kan si Caca? Dengar-dengar dia suka ketemuan sama cowok, boy. OMG banget sih sekali tak gue gak salah lihat kemarin dia diantarin cowok ke sekolah, coy. Nah kan, soalnya info yang gue dapetin. Kok gitu ya si Caca? Kayaknya sih tahu ya, tapi banyak cowoknya. Dari Eo. Weh, pada gila nih. Bagus. Kamu aku kalau manusia macam ini.
gila, terus fitnah, terus apa konflik lagi. Manusia-manusia macam mereka nih, tak sadar loh kalau merapakan dari saudaranya sendiri. Oke, baik. Gimana videonya? Seru? Seru. Ada yang bisa diambil dari video tadi? Ada. Ada. Oke, baik. Kita lanjut dulu ke materi ya. Baik, lihat. Lihat, di sini ada pengertian dari gibah. Kita sudah masuk materi, ya. Gibah. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakannya? Silakan Fatih. Gibah atau menggunjing yaitu berbicara buruk tentang seseorang di belakangnya. Oke. Dalam Islam, gibah dianggap sebagai dosa besar. Larangan tentang gibah bisa ditemukan dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Al-Hujurat surah 9 ayat 12. Baik ya. Jadi gibah itu tadi sudah disebutkan oleh kelompok 1. Gibah itu artinya menggunjing, ya, menggunjing, membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Dan itu sudah ada dalam dalilnya surat Al-Hujurat ayat 12, ya, dilarang untuk menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Karena menggunjing atau gibah itu termasuk dalam dosa besar. Oke, selanjutnya. Oh, di sini ada dalilnya tadi yang dibacakan oleh Fatih. Surat Al-Hujurat ayat 12. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakannya? Silahkan Deril. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Deril. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan Deril yang membaca dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lihat, perhatikan. Surat Al-Hujurat ayat 12 ini adalah dalil tentang larangan gibah. Dan kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Sekarang Ibu tanya sama kalian, beriman atau tidak? Beriman atau tidak? Beriman. Maka kalau kita mengaku beriman, jauhi yang namanya prasangka. Jauhi yang namanya gibah, jauhi yang namanya menggunjing orang. Karena dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini katanya kata Allah, barang siapa yang menggunjing orang, membicarakan aib saudaranya itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Tahu bangkai? Apa itu bangkai? Daging busuk saudara kita. Ya, jijik nggak kira-kira kalau kita makan itu?
Jijik. Maka kalau kita mengaku beriman, Ibu tekankan sekali lagi, jauhi yang namanya gibah. Oke, paham? Lanjut. Baik, di sini kemudian ada bahaya dan dampaknya gibah. Seberapa besar sih bahaya gibah itu? Ada yang bisa bantu untuk membacakannya? Silakan, Nak. Bahaya atau dampak gibah. 1. Dosa besar dalam Islam. 2. Merusak hubungan antar sesama. 3. Mencemarkan nama baik orang lain. 4. Menghancurkan reputasi tanpa kesempatan membela diri. 5. Menyebabkan hati keras dan jauh dari Allah. 6. Mengurangi pahala dan keberkahan. Oke, baik. Jadi ternyata gibah itu sangat berbahaya. Selain tadi dosa besar, memutus tali silaturahmi, memutus persahabatan, mencemarkan nama baik orang lain, selanjutnya menghancurkan reputasi. Ya, terus yang lebih parah adalah menjauhkan diri kita dari Allah, membuat hati keras. Dan yang terakhir, yang tidak kalah berbahayanya apa? Menghilangkan pahala dan keberkahan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngomongin orang, Nak, menggibah, menggunjing orang, itu kita sama seperti mentransfer pahala kita dan mentransfer dosa orang yang kita gibahin untuk diri kita. Rugi nggak tuh? Rugi, sangat rugi. Ya, baik. Selanjutnya, membicarakan orang lain itu, ada yang bisa melanjutkan? Fabian. Bicarakan orang lain itu tidak baik. Jika benar menjadi gibah. Jika salah menjadi fitnah. Nah, ya, membicarakan orang lain itu kata Fabian tidak baik. Kalaupun benar, jadinya gibah. Kalaupun salah, jadinya fitnah. Sama-sama dosa besar. Oke, selanjutnya. Nah, pengen nggak kalau kita jadi orang yang lebih baik, kemudian kita bisa menghindari gibah? Pengen nggak? Pengen. Ada yang bisa bantu Ibu gimana caranya menghindari gibah? Silahkan. Cara menjauhi perilaku kita. 1. Bergaul dengan orang soleh. 2. Yakin Allah Subhanahu wa taala melalui. 3. Tepat dari topik. 4. Sibuk mengoreksi diri. 5. Selalu berpikir positif. Oke, ya. Jadi cara menjauhi perilaku gibah yang pertama itu adalah apa? Bergaul dengan orang soleh. Tuh ya, bergaul dengan orang soleh. Kalau udah ketahuan dia suka gibah, melipir sedikit. Cari orang-orang yang tidak menggibah. Ya. Selanjutnya, yakin, Nak, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengawasi. Jadi kalau sudah mau mulai kita mau ngomongin orang, oh ingat, Allah maha melihat. Walaupun gak ada orang yang kita omongin, tapi kita ingat, Allah maha mengawasi. Ya, selanjutnya apa? Introspeksi diri. Ingat, manusia itu tempatnya salah. Nggak ada manusia yang benar kecuali Rasulullah. Ya, introspeksi diri bahwa kita juga pernah atau banyak melakukan kesalahan. Selanjutnya, memilih topik yang baik. Jadi kalau misalkan lagi kumpul sama teman-teman, tadinya sudah lagi membicarakan tentang tugas, PR, tiba-tiba ada teman yang masuk. Denger gosip nggak? Nah, langsung di stop. Lagi ngomongin tugas. Ya, dipotong topiknya. Pilih topik yang bermanfaat. Selanjutnya yang terakhir, selalu berpikir positif. Ya, ingat berpikir positif tentang orang lain. Ya, paham, Nak? Selanjutnya. Kemudian di sini ada tabayun. Apa sih itu tabayun? Ada yang bisa bantu Ibu membacakannya? Silahkan, Nak. Tabayun atau klarifikasi, merujuk pada tindakan mencari kebenaran atau memastikan suatu informasi dengan cara yang baik dan hati-hati sebelum mengambil kesimpulan atau melakukan tindakan. Tabayun sangat ditekankan dalam ajaran Islam.
sebagai langkah untuk menghindari perbuatan fitnah, gosip, dan perpecahan di antara umat. Oke, baik. Jadi tadi kalau sudah dengar berita dari sekolah ataupun dari sosial media, jangan langsung percaya. Cari dulu informasinya, cek dan recheck dulu. Itulah yang disebut dengan tabayun, mencari kebenaran, ya. Kemudian tabayun ini juga sangat ditekankan dalam Islam. Kenapa? Ternyata tabayun ini sudah ada dalam Al-Quran. Ada yang tahu surat keberapa? Surat Al-Hujurat ayat 6. Surat Al-Hujurat ayat 6. Apa bunyinya? Kita lihat selanjutnya. Silakan, ada yang bisa bantu membacakan? Saya Bu. Oke, silakan Azri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Oke, baik ya. Jadi ternyata tabayun itu juga sudah Allah atur dalam Al-Quran. Yaitu tadi yang dibacakan oleh Azri, surat Al-Hujurat ayat 6. Lagi-lagi awalnya, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Sekarang ibu mau tanya sama kelas 7, beriman atau tidak? Beriman. Maka kalau mengaku beriman, ketika ada seorang fasik membawa berita, jangan langsung dipercaya, tapi cari dulu kebenaran. Iya, cari dulu informasi. Iya, ya baik. Selanjutnya, cara melakukan tabayun. Ada yang bisa bantu ibu? Gimana cara kita melakukan tabayun? Silakan. Cara melakukan tabayun. 1. Memastikan sumber informasi yang diterima. 2. Menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan atau orang yang memahami. 3. Meneliti kebenaran informasi. 4. Tentukan sikap yang bijak. 5. Meluruskan informasi jika ada unsur kebohongan. 6. Menghindari menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Oke ya. Jadi cara kita melakukan tabayun itu di sini yang pertama, lihat dulu sumbernya. Ya, siapa yang kasih informasi? Valid atau enggak? Cek dan recheck terlebih dahulu. Selanjutnya, kalau memang kita kenal dengan orang yang bersangkutan, tanya langsung dengan orangnya. Ya, jangan tanya dengan yang bawa berita, tapi tanya dengan yang punya berita. Benar nggak berita ini? Gitu ya. Selanjutnya, meneliti kebenaran informasi. Teliti dulu, benar nggak nih informasi? Apalagi kalau sekarang zamannya Facebook, zamannya Instagram, banyak sekali berita-berita yang hoax. Jangan langsung dipercaya, ya, tapi dicek dulu kebenarannya. Terus satu lagi, apapun yang kita dapat, apalagi informasi itu dari sosial media, jangan langsung diteruskan. Ya, jangan langsung diteruskan, takutnya berita itu isinya kebohongan. Maka harus cek dan recheck dulu, ya. Informasinya dicek dulu kebenarannya. Selanjutnya, oke, sudah baik. Selesai materi kita. Alhamdulillah. Setelah itu, sebelum kita masuk ke tugas kelompok, ya, ibu akan kasih semangat dulu. Bisa tepuk semangat? Bisa. Bisa ya? Tepuk semangat. Semangat. Bisa sekali lagi? Bisa.
kita ini sudah selesai, tapi masih ada masalah yang harus kita pecahkan, maka masalahnya sudah Ibu tuangkan dalam LKPD ini. Kalian harus mencari solusinya dan memecahkan masalah tersebut. Ya, di sini Ibu akan kasih LKPD. Ini adalah tugas kelompok kalian. Kalian kerjakan secara kelompok, didiskusikan. Paham? Paham. Ya. Kelompok 1 mana? Sini, Bu. Kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2. Selanjutnya di sini kelompok 3. Ya. Baik, ini didiskusikan ya. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan panggil Ibu. Ini kalian jawab ya, didiskusikan secara berkelompok. Kemudian nanti kalian kalian diskusikan juga siapa yang mau jadi presentasenya, siapa yang mau jadi pembawa acaranya, dan siapa nanti yang membuka pertanyaan dan tanggapan. Disiapkan juga kalau misalkan ada yang mau bertanya, kalian siapkan jawabannya. Oke, ya. Silakan kerjakan. Baik, silakan. Gimana kelompok 2? Aman? Di sini tulis dulu nama kelompoknya, kelompok 2, kemudian nama-namanya. Selanjutnya, ya di sini kan ada 4 pertanyaan, kalian jawab. Kemudian nanti kalian diskusikan siapa yang mau menjadi pembawa acara, siapa yang mau mempresentasikan hasilnya. Setelah itu nanti kalian juga disiapkan siapa yang mau menjadi yang membuka tanggapan dan pertanyaan, siapa yang menjawab pertanyaan. Itu sudah didiskusikan, biar nanti ketika presentasi sudah baik majunya ya. Kelompok 3 gimana? Aman? Jadi sudah ditulis namanya. Oh ya, oke. Di sini ada pertanyaan. Kalian silakan menjawab pertanyaan ini sesuai dengan yang ada di LKPD. Selanjutnya nanti kalian didiskusikan ya nak ya, siapa yang mau menjadi pembawa acaranya. Kemudian nanti diskusikan juga siapa yang mau menjawab soalnya dan siapa yang membuka pertanyaan. Disiapkan juga jawaban kalau misalkan ada nanti dari kelompok lain yang bertanya. Silakan. Diskusinya berkelompok ya nak ya, jangan diskusi berkelompok ya. Diskusinya berkelompok ya, diskusinya berkelompok ya. Ya, diskusinya berkelompok ya. Gimana nak? Nggak usah. MC nanti siapa yang mau jawab mau mempresentasikan hasilnya, kemudian nanti disiapkan siapa yang mau jawab pertanyaan. Nanti yang jawab pertanyaan jangan terlalu jauh-jauh tempatnya ya, biar ya.
Gimana kelompok 2 aman? Gimana kelompok 3 aman? Ada kendala nak? Nggak aman ya? Gimana kelompok 2 ada kendala nak? Nggak aman? Kelompok 3 gimana? Aman? Ada kendala nak? Gimana? Aman nak? Nah, sudah disiapkan untuk yang presentasi? Oke ya. Nomor 1.
Kelompok 2 gimana? Aman, Nak? Aman ya. Sudah disiapkan siapa-siapa yang akan membacakan presentasinya? Sudah didiskusikan? Sudah. Oke. Apanya? Selamat pagi ya. Pagi? Siang. Sudah didiskusikan siapa yang mau majunya, Nak? Ini lagi diskusi. Oke, sudah didiskusi ya, aman ya. Apa, Nak? Iya, ditulis dong. Kelompok 1 namanya siapa? Anggotanya siapa? Itu ditulis ya. Kelompok 3 sudah ditulis? Nama kelompoknya sudah? Nama-namanya sudah? Sudah? Ya. Kelompok berapa? Kemudian ditulis nama-namanya ya. Nama panjang. Ya. Sudah tadi didiskusikan siapa yang mau membawa acaranya? Sudah ya? 10 menit lagi kita presentasi ya, Nak. Dipersiapkan untuk bahan diskusinya. Iya, Ibu. Oke, baik. Sudah? Sudah, Bu. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Baik, kita cek dulu. Kelompok 1, aman? Aman. Sudah siap untuk maju? Siap. Siap. Oke, selanjutnya kelompok 2. Mana suaranya kelompok 2? Mana suaranya kelompok 2? Bingung. Ya, gimana kelompok 2 aman? Aman. Siap untuk presentasi? Siap. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Mana suaranya kelompok 3? Gimana kelompok 3? Aman, Nak? Aman ya. Sudah siap untuk presentasi? Siap. Oke, baik. Karena 3 kelompok sudah selesai, ya, sudah siap untuk presentasi. Sekarang Ibu tawarkan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Siapa dulu yang mau presentasi? Kelompok 1. Kelompok 1. Baik. Silakan kelompok 1 untuk maju dan presentasi hasil diskusinya. Yang lain boleh disimak ya. Kalau disiapkan, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Jika ada tanggapan boleh nanti diberi tanggapan ya. Silakan kelompok 1 bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Kami dari kelompok 1
ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Azri Nafis sebagai moderator. Di samping saya ada Saya Jianur Izzat sebagai pembaca 1. Saya Arlita Amira Dewi sebagai pembaca kedua. Saya Cinta Julia sebagai pembaca 3. Saya Fabian Alvis sebagai pembaca 4. Saya Alpati sebagai notulen. Oke, materi akan disampaikan dengan pembaca. Pertanyaan pertama, dari video tersebut, perilaku manakah yang termasuk gibah? Di saat dua orang tersebut membicarakan Caca, yang mana itu merupakan perbuatan gibah dan bisa menjadi fitnah. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, dari video tersebut, analisislah mengapa gibah dapat terjadi. Kurangnya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengawasi. Kurangnya pergaulan yang soleh dan solehah. Pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana cara kita terhindar dari perilaku gibah. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Selalu berpikir positif. 3. Memilih topik yang baik. 4. Selalu introspeksi diri. 5. Berteman dengan orang yang soleh dan solehah. Oke, selanjutnya. Pertanyaan keempat, berdasarkan cerita dalam video tersebut, bagaimana cara kita untuk melakukan tabayun? 1. Memastikan kebenaran informasi tersebut dengan cara bertanya kepada yang bersangkutan. 2. Tidak menyebarkan informasi tersebut tanpa memastikan kebenarannya. Oke, itu dia pembacaan materi yang dapat kami sampaikan. Sesi tanya jawab dan tanggapan kami buka. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Baik, kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang mau bertanya? Silakan, Dandi, silakan maju perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Rizka dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa itu hukum gibah? Ya, silakan. Ada yang mau menjawab kelompok 1? Pertanyaannya adalah apa itu hukum gibah? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Dandi. Pertanyaan akan dijawab oleh notulen. Ya, silakan. Baik, untuk Dandi jawabannya itulah dosa besar. Karena dengan melakukan gibah, kita bisa mentransfer pahala kita kepada orang yang kita gibah dan menyerap dosa orang yang kita gibah tersebut. Jadi dosa besar. Oke. Sudah cukup? Gimana, Dandi? Dengan jawabannya cukup? Cukup, silakan. Kembali ke pembawa acara. Oke. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik sekali kelompok 1, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 2, silakan kelompok 2 boleh maju untuk presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aldi Gunasyaputra sebagai moderator.
Dan di sebelah saya ada Perkenalkan, nama saya Dandi Rasya Putra sebagai pembaca 1, dari samping saya ada Tiara Gustia sebagai pembaca 2. Saya Ahmad Fikri Hasani sebagai pembaca 3. Saya Caca Tinda sebagai pembaca 4. Saya Wadi Suaya sebagai notulen. Baik, pertama-tama materi akan dibacakan oleh Dandi. 1. Dari video tersebut, perilaku manakah yang termasuk gibah? Ketika kedua siswa tersebut saat membicarakan temannya dan menimbulkan fitnah. Dan kedua dibacakan oleh Tiara. 2. Dari video tersebut, analisislah mengapa gibah dapat terjadi karena sifat iri hati kepada seseorang. Oke. 3. Jelaskan bagaimana cara agar kita terhindar dari perilaku gibah. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Meyakinkan bahwa Allah selalu mengawasi. 3. Berpikiran positif. 4. Berdasarkan cerita dalam video tersebut, bagaimana cara kita untuk melakukan tabayun? Memastikan kebenarannya dengan cara menanyakan kebenarannya dengan orang yang bersangkutan. Oke, selanjutnya nak. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Sesi tanya jawab dan tanggapan kami buka. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi dan ingin bertanya, kami silakan. Baik, kepada Mariza dipersilakan. Bahaya dari gibah. Baik, terima kasih. Berikan kami waktu untuk menjawab. Silakan. Apa bahaya dari gibah? Kelompok 2, silakan boleh menjawab. Siapa yang ingin menjawab? Baik, Mariza, pertanyaan akan dijawab oleh Wawai sebagai notulen. Apa bahaya dari gibah? 1. Memutus tali silaturahmi. 2. Memutus tali persahabatan. 3. Mencemari nama baik. 4. Mengurangi pahala dan keberkahan. Yang terakhir, menyiapkan hati keras dan jauh dari Allah. Oke. Gimana Marisa? Sudah cukup? Silakan sesi tanggapan. Baik, sesi tanggapan. Teman-teman yang ingin menanggapi, kami silakan. Ada yang ingin menanggapi? Silakan. Baik, kepada Rafka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin memberi tanggapan kepada kelompok 2. Menurut saya yang membacanya sudah cukup baik. Akan tetapi yang bacanya jangan terlalu cepat-cepat, soalnya itu terlalu cepat. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Karena sudah memberi tanggapan, itu acuan kami ke depannya untuk belajar lebih baik. Terima kasih, Rafka. Terima kasih. Sudah? Baik, sesi tanya jawab kami tutup dan sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, kelompok 2, terima kasih banyak. Tadi ada masukan sedikit, jangan cepat-cepat membacakannya ya. Silahkan, boleh kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3 boleh dimulai. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi, pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan membahas dan menjelaskan tentang hasil diskusi kelompok kami dari LKPD yang bertema menghindari gibah dan melaksanakan tabayun ini. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Daryl Adiasta Gema sebagai moderator. Saya Mariza sebagai pembaca 1. Saya Zafira sebagai pembaca 2. Saya Gani sebagai pembaca 3. Saya Saifia sebagai pembaca 4. Saya Rafka Yunus Praganta sebagai notulen. Dan inilah hasil diskusi kami yang pertama-tama akan dibacakan oleh Mariza.
Pertanyaan pertama. Dari video tersebut, perilaku manakah yang termasuk gibah? Di saat mereka membicarakan keburukan temannya sendiri. Pertanyaan kedua. Dari video tersebut, analisislah mengapa gibah dapat terjadi. Gibah dapat terjadi karena adanya seseorang yang menerima informasi yang belum jelas kebenarannya, namun langsung meneruskan ke teman-temannya. Pertanyaan 3. Jelaskan bagaimana cara agar kita terhindar dari perilaku gibah. Dengan cara 1. Bergaul dengan orang soleh. 2. Yakin Allah selalu mengawasi. 3. Selalu berpikir positif. Pertanyaan nomor 4. Berdasarkan cerita dalam video tersebut, bagaimana cara kita untuk melakukan tabayun? Dengan cara 1. Memastikan sumber informasi yang diterima. 2. Meneliti kebenaran informasi. 3. Tentukan sikap yang bijak. 4. Menghindari menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Oke. Ya, dipandu dulu oleh pembawa acara. Baik, jadi kira-kira itu adalah hasil dari diskusi kami. Bagi teman-teman dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, di sesi tanya jawab kami buka dan dipersilahkan. Ya, silakan. Baik, untuk Azri dipersilahkan. Perkenalkan dulu, boleh perkenalan? Izin memperkenalkan diri, nama saya Azri Nafis dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara melakukan tabayun? Bagaimana cara melakukan tabayun? Pertanyaan dari kelompok 1, silakan dijawab kelompok 3. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Azri. Mungkin akan kami... Oke, untuk pertanyaannya akan langsung dijawab oleh notulen yaitu Rafka. Oke, silakan Rafka. Dengan cara mencari informasi tentang kebenarannya terlebih dahulu. Oke, gimana Azri? Puas, Bu. Sudah puas, oke. Baik, apakah ada yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan lagi? Tanggapan, silakan. Ada yang memberi tanggapan? Boleh? Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi dari kelompok 2. Mungkin saya ingin memberi tanggapan sedikit untuk kelompok 3. Iya. Mungkin kedepannya kalian cukup baik, tapi menurut saya ada kurang sedikit karena membaca duanya mungkin kurang serius dan bacanya kurang kuat sedikit. Baik, itu aja tanggapan dari saya. Oke, terima kasih Terima Aldi. kasih atas tanggapannya Aldi. Dan untuk itu kedepannya akan kami perbaiki lagi. Terima kasih sekali lagi untuk tanggapannya. Dan mungkin setelah itu sesi tanya jawab dan tanggapan kami tutup. Baik, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 boleh kembali ke tempat. Baik ya, kita sudah melakukan diskusi. Tadi sebelumnya Ibu sudah menyampaikan materi, kemudian kalian sudah diskusi, sudah memecahkan masalah. Berarti waktunya kita ice breaking terlebih dahulu untuk meregangkan otot-otot kita. Ya, sebelum kita ice breaking, Ibu mau tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi boleh? Boleh. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya kita breaking, boleh berdiri. Ya, berpasang-pasangan boleh maju cari pasangannya masing-masing. Oh my god. Boleh. Rafka di sini maju sama siapa ya? Sepia ya?
Ya, sini. Sama Rafka. Ya, cari pasangan masing-masing. Semua pasangan seperti ini, satu seperti ini, satunya gini. Bisa ya? Ya, gini ya. Yang satunya seperti ini, satunya rapet, satunya seperti ini. Oke, bisa. Nanti kalau ibu bilang yang seperti ini, yang ini diam aja. Sampai ada kata ibu tangkap, menghindar. Bisa ya? Yang ini perhatikan, fokus dengan arahan ibu. Bisa? Bisa. Kalau kata ibu mendekat, menjauh begini. Ya? Bisa? Oke. Yuk, fokus. 1, 2, 3. Menjauh. Mendekat. 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 Menjauh. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Lagi. Ulang. Lagi. Sekarang gantian. Gantian ya. Ayo. Perhatikan, fokus dengan arahan ibu, ya. Yang ibu bilang belum tangkap, sudah tangkap duluan, kalah berarti, ya. Fokus ya. Oke. Mendekat. Mendekat, ibu bilangnya. Ulangi. Ya. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Oke, baik, cukup. Sekali lagi ya. Balik lagi yang ke pertama tadi. Gantian. Oh ya. Oke, baik. Sekali lagi. Ya, sekali lagi ya. Fokus. Jangan ibu bilangnya menjauh, ibu bilangnya mendekat, kalian begini. Ya, ulangi ya. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Oke, baik. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan. Sudah? Boleh satu lagi? Berdiri di tempatnya masing-masing tapi semuanya menghadap ibu. Ya, perhatikan. Ini ada spidol. Apa yang ibu katakan berarti kebalikannya. Kalau lihat spidolnya. Kalau spidolnya maju, berarti kalian mundur. Ya, kalau spidolnya ke kanan, berarti kalian ke kiri. Ini ke kanan ya, berarti kalian ke kiri. Ya, gini ya. Oke, bisa? Kalau dia muter, berarti kalian harus muter-muter juga. Oke, fokus ya. Fokus. Ya. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Lagi. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Maju. Mundur. Maju, mundur. Mundur, maju. Putar. Oke, baik. Terima kasih banyak. Tepuk tangan buat kita. Baik. Gimana? Sudah agak fresh? Sudah agak fresh? Sudah, ya. Baik, tadi kita sudah melakukan diskusi. Kemudian tadi sudah kita regangkan otot kita dengan ice breaking, ya. Selanjutnya adalah refleksi diri, ya. Untuk refleksi diri ini, ibu mau tanya, gimana perasaan kalian setelah mendapatkan pembelajaran hari ini? Senang. Kok nggak kompak? Ibu ulangi. Gimana perasaannya setelah mendapatkan pembelajaran hari ini, Nak? Bahagia. Apa? Bahagia. Alhamdulillah. Lagi setelah itu, coba ketika tadi mendengarkan materi, diskusi, adakah kesulitan yang kalian alami? Enggak. Oke,
tidak ada ya. Alhamdulillah. Nah, baik. Setelah ini ada yang namanya kesimpulan. Ya, kesimpulan sebelum Ibu menyimpulkan, maka Ibu ingin apa yang kalian dapatkan hari ini? Kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini? Ya. Nah, sekarang tadi stick note-nya masih ada? Masih. Silakan dibagikan oleh kelompoknya dan kalian tulis kesimpulan apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan ditulis sesuai dengan kelompoknya. Tadi sudah ada sticknya masing-masing. Ya. Kesimpulan apa yang kalian dapatkan? Silakan. Baik. Sudah? Baik. Kelompok 1 gimana? Sudah? Silakan kalau sudah boleh ditempel di kelompok 1. Oke, baik. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 gimana? Sudah? Sudah. Silakan kelompok 2. Kayaknya harus didouble ya. Terbalik ya? Oke, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Oke, baik. Baik. Sudah? Sudah semua? Sudah. Ya, baik. Ibu akan mereview sedikit kesimpulan dari kelompok 1. Di sini yang pertama, tidak ada namanya ya. Kesimpulannya adalah jangan pernah melakukan ghibah karena itu sama saja seperti memakan bangkai saudara sendiri dan harus melakukan tabayun agar terhindar dari fitnah. Benar? Benar. Oke. Selanjutnya dari kelompok 1, masih kelompok 1. Jangan gibah, jauhi perbuatan dosa, jangan fitnah karena gibah dan fitnah dosa besar. Benar? Benar. Selanjutnya kesimpulannya adalah gibah merupakan dosa besar dan harus kita hindari serta kita harus tabayun saat mendapatkan informasi. Bagus.
Selanjutnya di sini, jangan pernah membicarakan keburukan orang lain. Kita harus bersikap tabayun. Cakep. Lanjut, gibah adalah cara untuk menambah dosa. Oh, jadi kalau kita mau nambah dosa, gibah. Ada nggak yang menambah dosa? Enggak. Ada. Oke ya. Dan mengurangi pahala serta keberkahan dan membuat kita jauh dari Allah. Benar banget. Jangan gibah. Ingat akhirat. Cakep. Siapakah ini yang menulis ya? Selanjutnya yang terakhir. Kesimpulan yang saya dapatkan, adalah bahwa gibah itu berbahaya dan dapat mengurangi pahala kita. Benar? Benar. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kesimpulan kelompok 2, saya dapat mengetahui tentang gibah dan saya harus berhati-hati. Benar. Ya, jadi karena materi hari ini kita tahu tentang gibah. Ya, dan kita harus berhati-hati. Cakep. Selanjutnya, kesimpulan yang saya dapatkan adalah menjauhi gibah. Karena gibah adalah perbuatan dosa besar seperti memakan bangkai saudara sendiri. Oke. Ada nggak kira-kira yang mau makan bangkai saudara sendiri? Ya. Oke, ya. Lebih tahu banyak tentang gibah dan tabayun. Oke, selanjutnya kesimpulannya adalah jauhi gibah karena itu dapat mengurangi pahala dan keberkahan. Cakep. Ya. Terakhir, jauhi gibah dan mencari kebenaran terlebih dahulu. Ya, benar banget. Oh, ini terakhir. Yang terakhir. Jangan bergibah. Gibah adalah dosa besar. Gibah dapat mengurangi pahala kita dan menambah dosa kita. Benar nggak? Benar. Jadi bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Jangan membicarakan orang lain atau jangan bergibah karena itu perbuatan dosa besar. Ya, benar ya. Selanjutnya, jauhi perbuatan gibah dan apabila mendapatkan informasi lebih baik dicek and recheck terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya, oh di sini ada Rafka nih, ada namanya ya. Jadi kesimpulan yang Rafka dapatkan adalah jauhi yang namanya gibah, kata Rafka. Karena dapat mengakibatkan rasa fitnah dan saling membenci antar sesama teman atau saudara. Cakep. Terima kasih Rafka. Selanjutnya, kesimpulannya, gibah itu dosa besar dan sebaiknya ketika dapat informasi kita harus tabayun. Oke, benar ya. Yang terakhir, jangan membicarakan keburukan orang lain dan mencari tahu dulu kebenarannya sebelum memberitahu ke orang lain. Ya, cek and recheck dulu ya. Selanjutnya, terakhir. Kesimpulannya, jangan menggibah karena gibah adalah dosa besar dan jangan meneruskan informasi jika belum tahu kebenarannya. Oke, cakep. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, Ibu ulangi tadi refleksi tadi ya, kalau kalian sudah melakukan kesimpulan dan benar sekali kesimpulan kita pada hari ini adalah jangan menggibah, hindari gibah karena gibah termasuk dosa besar ya, dan jangan lupa untuk melakukan tabayun. Oke, terima kasih ya. Baik, refleksi setelah ini adalah refleksi diri. Gimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini, Nak? Bahagia. Bahagia? Ya. Senang? Senang. Selanjutnya, apakah ada kendala ketika melaksanakan tugas tadi? Tidak. Apakah ada materi yang belum dipahami? Tidak. Selanjutnya, tugas. Ya, selanjutnya adalah perhatikan ada tugas minggu yang akan datang. Ya, tugas minggu yang akan datang boleh dicatat ya, nanti dikerjakan di rumah dan dikumpulkan di minggu yang akan datang ya. Baik, tugasnya adalah
informasi yang berkaitan dengan orang yang melakukan gibah. Kemudian, langkah apa yang harus diambil ketika kalian mendapatkan informasi yang belum benar? Oke, paham ya? Jadi tugas kalian adalah mencari sebuah artikel yang berkaitan dengan gibah, atau kalian mencari informasi sesuatu yang berkaitan dengan gibah, kemudian apa yang harus kalian lakukan dengan informasi tersebut. Ya, dicari artikelnya dan dibuat penjelasannya. Ini adalah tugas individu untuk minggu yang akan datang. Paham? Paham. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Tidak. Cukup? Cukup. Baik. Kalau sudah cukup, alhamdulillah materi kita hari ini selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di waktu selanjutnya ya. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita bisa menghindari gibah agar kita terhindar dari dosa besar ya. Dan jangan lupa selalu melakukan tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Cukup? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, setelah ini sebelum kita mengakhirinya, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Baik, selanjutnya siap-siap dipersiapkan dulu bukunya. Kita akan melakukan doa pulang ya. Siap-siap dulu, buku-bukunya dimasukkan di dalam tas ya. Kemudian setelah itu silakan dipimpin doa untuk pulang ya. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Aldi. Oke, Aldi, silakan. Sudah siap semua? Sudah ya. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang. Bu, sebelumnya Aldi mau nanya. Oh ya, boleh. Di sini kan kita ada tugas kelompok. Tugas itu untuk individu. Ya. Itu kira-kira langsung dikumpulin ke meja ibu di ruang guru atau meja gimana? Kita tunggu di kelas saja. Kita kumpul di kelas, akan kita bahas terlebih dahulu. Ya. Gimana Aldi? Paham? Paham. Silakan. Sudah? Cukup ya? Silakan boleh pulang. Semangat Ibu.